Hai, saya Felix dan selamat datang di channel Bos Gadget teman-teman. Dan hari ini kita bakal ngebahas soal Polytron Prime A8. Dan saya sebenarnya cukup kaget sih ya. Pada saat unboxingnya, views-nya dapet banyak banget dan likes-nya juga lumayan banyak. Padahal handphone ini udah cukup lama nih dan terbilang agak jadul karena masih 16:9. Tapi entah kenapa teman-teman ternyata suka dengan handphone yang murah, speknya tinggi, dan masih baru. Apalagi ini adalah handphone buatan Indonesia. Jadi sekarang mari kita bahas soal handphone ini sama-sama. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu, handphone ini tuh harganya 1 juta lebih 90.000 rupiah. Dan saya nggak yakin kalau packagingnya nggak mewah kayak gini, harganya masih kayak gitu. Saya sih bisa yakin kalau kotaknya nggak semewah ini, mungkin harganya hanya 800 sampai 900 ribu rupiah aja. Dan ini handphone yang menurut saya cukup mewah sih, tapi kalau dilihat dari 2 tahun yang lalu, karena udah pakai finishing 2.5D glass di bagian depan dan finishing doff di bagian belakang, dan kameranya juga masih satu, ini bikin HP-nya nggak gampang ketempel sidik jari ya, dan ukurannya udah 5,5 inci, jadi handphone ini gede banget di tangan, apalagi karena layarnya masih 16:9, jadi dia bukan memanjang ke atas dan ke bawah, tapi melebar ke samping, ke kiri, dan ke kanan. Tapi ini hanya masalah selera aja sih, apa teman-teman suka dengan HP yang gembrot kayak gini, atau lebih kurus seperti yang udah tren di zaman sekarang. Oke teman-teman, jadi untuk bagian layarnya, saya cukup kagum sih dengan HP ini, karena ini udah pakai panel IPS dengan resolusi HD, jadi bikin konten enak banget lah dinikmati di handphone ini, karena warnanya juga udah bagus, sudut pandang juga lumayan enak. Dan yang saya kaget, ternyata handphone ini pakai proteksi Gorilla Glass 3 dan kita juga udah dapet anti gores gratisan dalam paket penjualannya. Tapi yang di sini saya cukup kecewa karena kita nggak dapet case di paket penjualannya. Dan seperti yang teman-teman tahu, saat kita nyari case untuk handphone kayak gini, yaitu handphone lokal, sulit banget dapet case-nya di mana-mana. Online nggak ada, offline juga sulit. Jadi ya teman-teman tahu sendirilah gimana kecewanya saya terhadap hal ini. Nah, jadi di bagian depan ini cukup standar ya. Ada earpiece, kamera depan dengan resolusi 5 megapiksel, dan ya tombol navigasi yang ada dalam layarnya. Yang menurut saya cukup buang-buang space sih, karena di sini dagunya masih agak lebar. Entah kenapa nggak naruh tombol navigasi di sini aja, padahal ya ada tempat kok. Di bagian kiri ada volume rocker dan tombol power. Di bagian kanan nggak ada apa-apa, dan di bagian belakang ada kamera belakang, fingerprint, dan logo P yang menurut saya cukup unik. Ini kelihatan bagus sih. 805 Gadget atau Bos Gadget approve. Tapi ada logo Polytron juga yang gede gini. Jadi ya teman-teman langsung tahu lah kalau ini handphone dari Polytron. Habis itu back cover ini ternyata bisa dibuka teman-teman. Dan seperti yang kita bahas di unboxingnya, ini bukan tempat bukanya ya, tapi langsung dibuka dari sudut-sudutnya. Ini kalau kita buka, kita bakal nemuin baterai berkapasitas 3000 mAh dan 2 slot SIM card dan 1 slot micro SD card. Jadi slotnya lengkap lah. Nah kalau gitu kita langsung aja loncat ke bagian spesifikasinya ya teman-teman. Jadi Polytron Prime A8 ini make prosesor dari MediaTek yaitu MT6737 1,3 GHz dengan GPU Mali T720. Dan handphone ini punya RAM sebesar 3 GB dan ROM 32 GB yang bisa ditingkatkan lagi dengan micro SD karena udah ada slotnya teman-teman. Jadi ya teman-teman kalau udah merasa ini kurang, langsung aja ditambahkan dengan micro SD. Di sini kita bebas-bebas aja. Jadi dengan spesifikasi kayak gitu, saya mungkin bisa bilang kalau performa handphone ini biasa aja sih. Nggak ada yang bagus banget ataupun jelek banget. Tapi ada beberapa hal yang bikin saya agak heran. Seperti app drawernya kalau digeser ke atas ataupun ke bawah, terasa patah-patah atau kurang smooth. Dan ini udah saya coba dengan matiin animasi di bagian developer mode. Tetap begitu juga sih, walaupun sedikit berkurang. Dan entah kenapa memang terasa sedikit kurang smooth aja. Ya ini kurang nyaman aja sih menurut saya. Ya mungkin kira-kira begitu sih. Kalau teman-teman merasa ini hal yang minor ataupun hal yang penting, langsung aja komen di bawah ya. Kita akan diskusikan ini sama-sama. Nah terus untuk bagian sensor sidik jarinya ini bekerja dengan semestinya ya. Kecepatannya lumayan oke. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama. Akurasinya juga cukup bagus, jadi jarang banget miss-nya. Nah jadi setelah saya install beberapa aplikasi untuk review,
ROM yang tersisa di handphone ini sekitar 20 GB-an. Dan ini menurut saya sih masih cukup gede lah ya. Tapi kalau teman-teman merasa ini kurang, tetap ada opsi untuk menambahkan dengan microSD. Jadi di sini kita bebas lah. Begitu juga dengan RAM-nya masih tersisa cukup banyak saat idle, yaitu sekitar 2 GB, dan ini saya rasa lumayan banget. Nah, terus untuk main game sih saya rasa HP ini ya begitulah. Untuk game-game ringan seperti Mobile Legends, Free Fire, dan ya game-game ringan lainnya, handphone ini masih bisa lah. Tapi kayak PUBG sih udah nggak mampu ya. Udah nggak enak banget dimainin. Karena frame drop-nya terasa banget dan ya patah-patahnya juga nggak enak banget. Jadi saya nggak merekomendasikan handphone ini buat teman-teman yang suka main PUBG. Dan nilai Antutu yang dihasilkan oleh handphone ini sekitar 33 ribuan. Jadi sebenarnya udah cocok lah ya harga dengan skor Antutunya. Ya lumayan lah. Terus untuk di bagian sensor, ini adalah salah satu yang kuat di handphone ini nih. Jadi sensornya lengkap nih teman-teman. Dan saya sebenarnya nggak berharap sensor selengkap ini di handphone 1 jutaan, tapi ternyata sensor yang kita dapetin lengkap banget. Langsung aja teman-teman cek sendiri. Nah, terus bagian kamera nih teman-teman. Jadi beberapa mode yang disediakan untuk kameranya itu ada mode beauty, mode biasa, dan mode panorama untuk bagian belakangnya, dan untuk bagian depannya hanya mode beauty dan biasa aja. Jadi di sini udah ada kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel yang menurut saya lumayan oke lah. Memang sih tangkapan cahaya dan warnanya cukup bagus, tapi menurut saya detailnya kurang banget. Jadi langsung aja teman-teman cek beberapa hasil kamera belakang yang saya ambil dengan HP ini. Nah, terus kamera depannya beresolusi 5 megapiksel yang sebenarnya kurang lebih mirip sih dari sisi ketajaman warna dan pencahayaannya. Tapi di sini saya melihat kalau kamera depannya menangkap detail yang lebih bagus sedikit dari kamera belakangnya. Langsung aja kita cek beberapa hasil tangkapan kamera depan HP ini. Nah, untuk bagian video sendiri, kamera belakangnya bisa merekam sampai 720p atau HD, dan kamera depannya hanya bisa 480p aja. Langsung aja kita cek sama-sama hasil video dari kamera depan dan belakang HP ini. Oke, jadi ini contoh video dari Polytron Prime A8. Dari layarnya sih lumayan kece sih. Tapi mungkin karena kualitas layarnya yang lumayan bagus, entah gimana juga. Teman-teman aja yang melihat apakah ini bagus untuk dipakai ngerekam video atau gimana. Jadi ini kamera depan dari Polytron Prime A8. Maafin saya keringetan karena di sini panas banget. Dan ternyata lumayan bagus sih. Kameranya juga cukup wide, jadi belakangnya kelihatan semua. Dan buat ngevlog sih lumayan oke ya. Gimana teman-teman? Teman-teman lihat sendirilah gimana hasilnya. Oke, bye. Dan Polytron Prime A8 ini punya kapasitas baterai 3000 mAh yang menurut saya cukup kecil di tahun 2019. Dan dengan pemakaian alat saya seperti gaming ringan, Facebook atau sosmed ringan, ya handphone ini hanya bisa bertahan dari pagi sampai sore aja sih. Jadi nggak terlalu bagus, tapi juga nggak jelek-jelek amat. Nah, kalau gitu kita langsung masuk aja ke kesimpulan saya ya teman-teman. Dan menurut saya, Polytron Prime A8 ini mewah nih. Ya, 2 tahun yang lalu. Gitu juga dengan dosnya yang mewah banget ini. Bentar, kebalik. Nah, kalau kita lihat sekilas aja, kelihatan banget kalau handphone ini harganya pasti di atas 3 jutaan. Dan saya juga suka dengan finishing doff kayak gini. Apalagi di bagian depan kita dapat Gorilla Glass 3, dan saya sebenarnya cukup nggak percaya kalau harganya 1 juta lebih 90.000 aja. Dan yang saya bingung entah kenapa ini hanya pakai MediaTek MT6737 aja sih. Padahal manajemen RAM-nya oke, terus ROM-nya juga cukup gede. Entah kenapa
ya CPU-nya atau prosesornya hanya segitu aja. Dan kalau teman-teman memang nggak terganggu dengan yang saya sebutkan tadi seperti patah-patah, mungkin handphone ini cukup bagus lah untuk ditimang. Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini? Jadi sebenarnya dengan harga 1 juta rupiah lebih sedikit, kita udah menang banyak deh. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ya sekali lagi ya, di sini packagingnya udah bagus banget dan ini juga kelihatan mewah banget. Apalagi di sini kita udah dapet Gorilla Glass 3 dan RAM yang gede dan memori internal yang gede, apalagi bisa kita tambahkan lagi dengan micro SD. Dan kalau teman-teman memang nggak merasa terganggu dengan patah-patahnya sih, ini bisa jadi HP yang cukup oke untuk handphone kedua ataupun handphone ketiga. Begitu juga kalau hanya dikasihin ke adik, anak-anak kecil, ataupun orang tua. Ini menurut saya sih lumayan oke banget. Oke, kalau gitu mungkin sekian dulu lah video dari kita kali ini. Dan kalau teman-teman suka dengan video kayak gini, ayo hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman. Dan kalau kalian punya pertanyaan soal gadget ataupun mau ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan saya, langsung aja follow Instagram saya di 805gadget dan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh di sana. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.